Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, perkenalkan nama saya Santri dan di samping saya, Santriwati. Kali ini kami akan membahas tentang efek samping terlalu sering menonton video pornografi pada diri sendiri. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan hidupkan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi edukasi Islami masa kini. Di era digital seperti sekarang, pornografi masih menjadi salah satu hiburan yang dikonsumsi oleh banyak orang melalui akses internet yang harganya semakin terjangkau, tidak terkecuali oleh remaja. Kemajuan teknologi komunikasi membuat pornografi dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain gambar, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, termasuk pertunjukan di muka umum yang memuat eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Karenanya, akses terhadap pornografi bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja. Hal ini membuat remaja yang rasa ingin tahunya tentang seks sedang tinggi-tingginya rentan kecanduan pornografi. Salah satu penelitian di Jerman menunjukkan bahwa menonton film atau video porno secara teratur dapat membuat volume otak pada daerah striatum mengalami penyusutan. Striatum merupakan daerah di otak yang berkaitan dengan motivasi. Hal lain yang terjadi saat menonton film porno adalah terjadi peningkatan dopamin. Dopamin adalah salah satu senyawa neurotransmitter, pembawa sinyal di otak, yang memainkan peran penting dalam kontrol motorik, motivasi, gairah, kekuatan, dan penghargaan, serta fungsi yang lebih sederhana termasuk laktasi, gairah seksual, dan rasa mual. Peningkatan dopamin akan membuat suasana hati bahagia. Namun, bila video tersebut terlalu sering ditonton maka sensitivitas otak terhadap rangsangan seksual akan menurun. Pada akhirnya, otak membutuhkan lebih banyak dopamin untuk bisa terangsang secara seksual. Dengan begitu, seseorang pun akan memiliki keinginan lebih banyak untuk menonton film porno. Lalu, apa saja sih dampak pornografi terhadap diri sendiri? Berikut dampak yang akan dirasakan oleh para pecandu video pornografi. Yang pertama, terjadinya adiksi. Yang kedua, dapat merusak daya ingat dan konsentrasi. Yang ketiga, dapat mengurangi kontrol impuls serta kemauan atau kecanduan. Yang keempat, akan mudah stres. Yang kelima, dapat mengecilkan volume otak. Yang keenam, berisiko menjadi pelaku kejahatan seksual. Dan yang terakhir, akan terjadi disfungsi ereksi. Wah, sangat banyak dampak terlalu sering menonton video pornografi pada diri sendiri ya. Lalu, sebagai umat muslim, bagaimana hukum menonton film atau video-video tersebut? Syekh Dr. Amr Al-Wardani mengatakan menonton film porno dan melakukan onani adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan secara hukum. Hal ini karena mengekspos zina, dan juga mendorong seseorang untuk melakukan perzinaan yang merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Lalu, saat ditanya apakah menonton film porno dan melakukan masturbasi merupakan dosa besar atau dosa kecil, Syekh Al-Wardani menjawab bahwa seorang muslim tidak boleh melihat ke dalam dosa, apakah itu besar atau kecil. Seorang muslim seharusnya akan melihat semua dosa adalah dosa besar, sehingga akan memilih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pertaubatan. Zina sendiri dalam agama Islam adalah perbuatan yang keji dan dianggap sebagai salah satu dosa besar. Namun pada prinsipnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan menerima tobat dari hamba-hambanya, tidak peduli seberapa besar dosa atau kesalahan yang diperbuat hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Meski begitu, Direktur Departemen Riset Syariah Dar Al-Ifta, Syekh Ahmed Mamdouh, mengatakan taubat dari zina memiliki syarat, antara lain keikhlasan dalam penyesalan karena melalaikan hak Tuhan, bertekad untuk tidak kembali berbuat dosa, dan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa dan memohon ampunan yang banyak. Mulai sekarang, mari kita berhenti menonton film-film tersebut, dan kembali berpandangan baik lalu tinggalkan yang buruk. Apakah dakwah singkat kita selesai, Santri? Ya,
Sepertinya sampai di sini dulu, lanjut minggu depan ya semua. Kami akhiri Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.